الفاتحة. بسم الله نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أدري ما أظلم أو أجهل أو يجهل علي. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitab Zakat. Jadi zakat ini salah satu rukun Islam, salah satu bangunan inti di dalam wujudnya tegaknya agama Islam. Dan zakat ini salah satu pemasukan daripada Baitul Mal. Baitul Mal yang merupakan itu adalah sumber pemasukan daripada negara Islam. Jadi seandainya negara itu diatur dengan cara Islam, maka di antara sumber-sumber pemasukan yang halal untuk berjayanya sebuah negara yang dibangun atas pondasi syariat Islam, maka itu ada kurang lebih istilahnya secara ringkas itu empat sumber yang halal. Yang pertama adalah zakat. Zakat ini sumber Baitul Mal dari orang Islam dan harus dibagikan kepada orang Islam, tidak boleh kepada orang non-Muslim. Orang-orang yang berkewajiban zakat itu sudah jelas, kriteria syaratnya sudah jelas. Kemudian tempat-tempat penyaluran zakat juga sudah jelas, dan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membagi sendiri, yaitu 8 asnaf. Ini sumber pemasukan halal di dalam negara Islam, yaitu Baitul Mal. Negara itu tidak akan berjalan kalau tidak ada keuangannya. Perlu biaya negara itu dan besar. Maka sumber yang diambil dari orang Islam adalah zakat, dan ini harus dibagikan kepada umat Islam. Yang kedua yaitu ghanimah. Yang ketiga fai'. Nah, ghanimah itu harta yang diambil dari orang kafir dengan cara perang. Diambil dengan cara perang, dengan cara paksa, yaitu perang. Lah, fai' itu diambil dengan cara perjanjian atau tanpa perang. Termasuk yaitu pajak tahunan untuk orang-orang kafir dhimmi, seperti kita ini tinggal di satu negara, di negara orang lain, maka kita ini tinggal di negara orang lain perlu visa, kemudian dalam penerbitan visa itu perlu biaya. Nah, begitu pula dalam negara Islam ini kalau ada orang-orang kafir, tinggal di negara Islam, izin tinggal di negara Islam, maka dia ini perlu bayar upeti jizyah namanya. Bayar upeti atau ya jizyah, itu pajak tahunan. Kemudian kalau ada orang-orang kafir
Masuk ke negara Islam dengan visa jaminan keamanan. Ini juga bagian daripada faid. Kemudian kalau ada orang kafir tidak mau perang dengan orang Islam, tidak mau bersinggungan dengan orang Islam, dia bayar upeti pajak tahunan. Diatur negaranya sendiri, tapi tidak mau perang dengan orang Islam, siap tunduk, damai, maksudnya damai dengan orang Islam, bayar setoran kepada umat Islam, ini juga harta faid. Ini termasuk harta yang halal dan thayyibah, harta ghanimah, harta faid itu harta yang halal. Dan dari situlah sumber mata pencaharian diantaranya untuk istri-istri baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi pajak itu ada yang halal, yaitu apa? Pajak yang dibebankan kepada orang-orang kafir, bukan pajak untuk orang Islam, bukan. Nah, kemudian yang keempat adalah sumber daya alam. Kayak sekarang kita lihat di negara-negara Arab. Dulu sebelum beberapa tahun ini, Saudi tidak ada pajak. Dan sekarang itu juga negara-negara Arab banyak yang tidak ada pajak. Kita lihat mungkin kayak Qatar, Dubai, kemudian Oman dan sekitarnya, Yaman, itu tidak ada pajak. Sehingga mereka mengandalkan dari mana sumber daya alam, minyak bumi. Maka ketika pemerintah itu bisa mengelola sumber daya alam dengan baik, maka dari minyak bumi itulah maka masyarakat yang tidak kerja pun digaji bulanan. Ini ketika sumber daya alam dikelola dengan baik. Nah, di Indonesia ini apakah bisa negara itu berjalan tanpa pajak? Bisa. Sangat bisa. Yaitu caranya seperti tadi. Seumpama kita ini tidak ada ghanimah, sudah satu ini lolos karena kita tidak ada perang sekarang. Maka zakat dihidupkan. Pemerintah ini menghidupkan zakat sungguh-sungguh di dalam mewajibkan zakat kepada umat Islam sebagaimana pemerintah itu sungguh-sungguh mengejar pajak. Zakat di aturannya, regulasinya ditetapkan dalam aturan pemerintah. Dikelola sesuai aturan yang ada. Dikembalikan kepada 8 asnaf. Sehingga ini akan bisa mengentaskan kemiskinan. Ini zakat. Kemudian yang kedua, faid. Karena ghanimah ada, faid masih ada. Yaitu apa? Itu orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Dia tidak ada kewajiban pajak. Maka mereka boleh dibebankan pajak. Nah, pajak itu ya sesuai aturan, mungkin tidak memberatkan begitu. Dibebankan pajak kepada orang-orang di luar non-muslim. Entah pajak perdagangan, pajak tinggal, pajak apa, begitu itu. Terus yang ketiga, sumber daya alam. Nah inilah, Indonesia ini kurang apa? Kan gitu kan? Indonesia ini kurang apa? Itu emas Freeport, belum emas yang ada di Maluku Utara, belum emas yang ada di Kalimantan, belum emas yang ada di Sulawesi, ada di Buol, ada di mana itu, Morowali, coba. Itu baru emas Freeport itu bisa menghidupi 20 negara. Seandainya itu dikelola oleh negara kita sendiri, tidak dijual kepada orang asing, ini pejabat tidak main politik tidak korupsi, tidak menjual kepada orang asing, maka itu emas itu bisa menghidupi rakyatnya sendiri, sehingga itu negara itu seumpama rakyat tidak kerja pun bisa digaji daripada hasil bumi itu. Jadi Indonesia ini seumpama minyak bumi dikelola dengan baik, emasnya itu pertambangannya tidak dijual ke asing, dikelola diri sendiri, dikelola oleh pemerintah, kemudian demi kemakmuran rakyatnya, tidak dijual kepada orang asing, itu minyak buminya, itu batu baranya, itu timahnya, emasnya, juga yang lain, nelayannya, hasil laut, hasil semua, pertaniannya, dan gitu kan. Maka Indonesia ini tidak perlu pajak. Loh, kok bisa menganalisis seperti itu, Pak? Lihat, di negara Arab itu, ketika mereka cuma satu sumber daya alam, yaitu minyak bumi, maka satu tok itu sudah. Satu sumber daya alam, mereka sudah bisa
membuat aturan tidak ada pajak. Ini baru satu sumber daya alam, tapi dikelola dengan baik, kan gitu kan, demi kemakmuran rakyat. Maka seandainya kita ini bicara kejujuran, pemerintah itu jujur, pejabat-pejabat tidak korupsi, kita bicara seperti itu, maka sumber daya alam yang ada, semua tambang itu cukup untuk menjalankan pemerintahan dan tidak harus ada pajak. Ini realita gitu loh. Makanya kita lihat di Saudi ini, namanya teh, kan gitu kan. Itu cerita Kiai Ziron rahimahullah. Ketika Saudi tidak ada pajak, kalau sekarang sudah ada pajak 10% kan gitu kan. Tapi juga tidak semua, beberapa aja ada pajak, tapi nggak semua. Saudi ini nggak ada pajak, apa yang terjadi? Harga teh tahun 80 dan tahun 2010 namanya itu sama, 1 real. Harga teh 1 real, kemudian harga teh susu, chai itu kemudian 2 real. Itu tahun 80 sampai 2010, bahkan sampai sekarang juga tidak ada perubahan. Senatala ini barokah. Jadi ketika satu negara itu pikirannya bagaimana pimpinannya itu adalah mensejahterakan rakyatnya, maka Allah kasih barokah. Tetapi ketika satu negara ini walaupun kaya raya kayak Indonesia ini, tapi pimpinannya itu pikirannya adalah menindas rakyatnya, membebani rakyatnya, kan gitu kan? Itu Allah cabut barokah. Walaupun itu pejabat itu hartanya triliunan, gitu, tidak barokah. Tidak barokah, tidak ada ketenangan dalam hidupnya, nggak ada. Gitu. Maka inilah, terus sekarang ini kita ini ngaji gitu loh, kita ini ngaji, baca kitab. Jadi biar tahu bahwasanya Islam, aturan Islam itu solusi semua gitu loh. Islam itu ya solusi ekonomi. Islam itu ya solusi mengatur negara dengan cara yang terbaik. Nah, gitu tuh. Mengatur negara dengan cara yang terbaik. Aturan yang paling adil. Nah, itulah Islam. Maka ini kalau kita ini bicara Islam, kemudian bicara aturan negara yang ada sekarang, kita mumet pusing, kita nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung. Jadi bagaimana? Ya sudah, kita ini belajar dulu, kemudian kita ini pelajari Islam itu sebetulnya bagaimana, keuangan Baitul Mal negara Islam itu kayak apa. Jadi supaya Baitul Mal itu sumbernya itu dari sumber yang halal semua, sehingga yang dimakan pejabat itu dari sumber yang halal, kan gitu kan. Zaman dulu, zaman baginda Nabi, pimpinan negara itu baginda Nabi SAW. Selepas baginda Nabi Khulafaur Rasyidin 40 tahun, siapa pimpinnya, presidennya? Sebaik-baik umat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah, jadi pimpinan negara Islam itu sebaik-baik umat, pimpinan wali Allah. Sumber pemasukan negara Islam dari sumber yang paling halal. Sehingga pejabatnya itu juga orang yang paling dekat dengan Allah gitu loh. Ini sejarah gitu loh. Nah sekarang yang kita lihat itu ketika kita ini melihat fakta sekarang, siapa masuk lingkup dalam jabatan, lingkup jabatan negara, kalau nggak punya takwa, akhirnya apa? Yang dulunya bersih, dia usaha dagang bersih, ketika dia masuk lingkup itu, apa itu, jaringan para pejabat, ya sudah ikut makan harta haram. Jadi kan begitu itu. Ketika apa? Negara itu mengandalkan semua dari pajak. Apa-apa pajak, apa-apa pajak. Sudah gitu toh. Sehingga sumber daya alam tuh nggak tahu dikemanakan gitu loh. Sudah ta'ala, maka disinilah kita ini wajib belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua bagaimana? Ya inilah kita ini usaha dakwah, pendekatan dengan para pejabat, kan gitu kan, sebagaimana Wali Songo. Nah, nanti kalau ini pejabat-pejabat ini bisa didekati, pejabat-pejabat dijadikan sebagai santri, pejabat-pejabat ini belajar agama, nggak bisa pejabat, yuk anaknya pejabat, kan gitu, cucunya pejabat, calon-calon pejabat, dijak ngaji, kan gitu kan. Sehingga satu hal yang bukan mustahil, satu hal yang mungkin akan terjadi perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Dan nanti akan terjadi di akhir zaman.
di zaman Imam Al-Mahdi, di zaman Nabi Isa alaihissalatu wassalam, itu nanti Nabi Isa tuh hidup 8 tahun gitu loh, 8 tahun di dunia, punya istri, punya 3 anak, yang diceritakan dalam Tadkiratul Qurtubi itu. Nah, disitulah Islam itu diterapkan di seluruh dunia. Syariat Islam diterapkan di seluruh dunia. Maka di saat itulah kita ini akan melihat dengan mata kepala kita, kalau kita kasih umur panjang, kitab Minhaj itu berguna. Nah, disitulah. Disitulah pejabat-pejabatnya semua mengamalkan agama. Rakyatnya mengamalkan agama. Negara itu di sumber pemasukan negara dari sumber-sumber yang halal. Nah, senatala, maka ini akan kita lihat nanti. Nah, dimulai kita belajar, kemudian kita usaha, nggak bisa merubah pejabat sekarang, yuk kita merubah orang-orang yang menjadi calon pejabat. Nah, dimulai dari 1 orang, 2 orang, 3 orang. Nah, maka sistem negara itu juga harus dirubah. Sekarang gini, kita ini bicara mamanya itu kejujuran. Lah kalau kita ini rakyat, di saat pemilu juga memeras itu para caleg-caleg dan calon-calon presiden, calon-calon pemimpin, kita paksa mereka dengan biaya yang besar. Setiap calon bupati, calon gubernur, oleh rakyat diperas supaya dia ini keluar biaya dengan mengeluarkan uang suap kepada rakyat, maka jangan berharap ketika mereka jadi pejabat juga akan pro dengan rakyat. Tidak akan. Karena dia naik menjadi pejabat itu biayanya besar. Jadi kesalahan dari mana? Kesalahan dari rakyat, gitu loh. Rakyat juga belum sadar bagaimana memimpin pemimpin yang baik. Dan nanti kalau rakyat ini sadar, tidak mau disuap, dia pilih calon pemimpin yang terbaik. Lah, disitulah ketika biaya politik itu tidak besar, maka nanti juga ketika jadi pejabat, dia tidak mikir bagaimana balik modal, enggak. Ini secara logika seperti itu, teorinya seperti itu. Jadi ini juga dibahas di dalam kitab bagaimana negara itu mencari sumber pemasukan yang halal. Sehingga ketika sumber pemasukan itu halal, yang dimakan presiden, menteri, DPR, bupati itu adalah dari sumber-sumber yang halal. Nah, ketika yang dimakan itu sumber yang halal, maka pemikirannya akan lurus, mudah diajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini makanya kalau ada orang tuh belajar agama kemudian dia ini seolah-olah tidak ada arah untuk mendirikan negara Islam, itu satu hal yang salah gitu loh. Jadi Islam itu dimulai dari dakwah, kemudian mau tidak mau berdirilah negara Islam. Dimulai dari Madinah, kemudian pindah ke Bani Umayyah, kemudian pindah ke Bani Abbasiyah di Baghdad, kemudian ke Turki Utsmani. Nah, jadi Islam itu berjaya karena adanya negara Islam. Negara Islam. Maka inilah yang paling ditakuti oleh Barat. Kalau ada negara Islam, diatur dengan cara Islam, sumber pemasukan juga halal sesuai syariat Islam, ini umat Islam tidak akan pernah dikalahkan. Ini yang paling ditakuti. Dan itu sudah terbukti. Coba di Taliban itu kan murid-murid daurah itu, santri-santri daurah itu. Uni Soviet kalah perang 10 tahun, Amerika pun kalah perang 20 tahun. Nah, ketika umat Islam itu dengan sungguh-sungguh, maka akhirnya tidak ada satupun kekuatan yang bisa mengalahkan. Nah, ketika sudah punya negara kayak Taliban gitu punya negara, maka bagaimana? Lah kalau kita punya negara Islam terus diatur dengan cara Amerika, cara Eropa, cara Belanda, lah ya sudah akhirnya ya kembali kepada kehidupan zaman jahiliyah gitu loh. Maka dari bab zakat ini saya memberikan apa itu namanya? Ini sebetulnya bab zakat ini nanti pembahasannya itu di juz 3. Juz 3, di awal juz 3 ketika membahas pembagian zakat, membahas masalah ghanimah, masalah faiz. Jadi itu dibahas bagaimana sumber-sumber pemasukan yang halal untuk Baitul Mal
untuk apa tuh biaya keuangan negara Islam. Maka ini di negara kita pun pokoknya ya ditakuti gitu loh. Jangan sampai ada apa ya kalau orang bicara khilafah itu radikal kan gitu kan. Ini sebetulnya itu omongan apa? Itu semua adalah racun-racun yang ditanamkan dalam pendidikan-pendidikan supaya umat Islam itu tidak suka dengan adanya khilafah Islamiyah gitu loh. Itu radikal kan gitu kan. Padahal sejarah itu membuktikan bahwasanya umat Islam itu pernah punya negara 1400 tahun. Zaman Khulafaur Rasyidin 40 tahun. Bani Umayyah hampir 100 tahun, 100 tahun lebih. Bani Abbasiyah 512 tahun. Turki Utsmani 625 tahun. Tidak pernah diajarkan di sekolah-sekolah. Karena apa? Nanti kalau orang tuh pikirannya ingin menegakkan itu syariat Islam, ya sudah bahaya. Maka diajari sekuler, ajaran-ajaran barat semua gitu loh. Jadi ini kita bicara agak panjang, biar kita ini punya gambaran kan gitu kan. Dulu di Syafi'iyah ada seorang itu takrir, Ustaz, kita ini dakwah yang penting dakwah, orang amal agama. Kita tidak ada kok mikir mendirikan negara Islam tuh tidak ada, kurang lebihnya begitu. Maka selesai takrir dipanggil oleh Kiai Roma Kiai Uzairon rahimahullah. Piye karemu kuwi? Dakwah kok tersurah mikir negara Islam ini keliru, ini gak paham sejarah kamu ini kan. Jadi di dalam kitab-kitab fikih ini di bab akhir ada mengenai qadha, ada mengenai syahadat, ada mengenai semua undang-undang, nah gitu lah. Maka itu bagian daripada qadha, aturan apa itu namanya undang-undang di dalam negara Islam ketika terjadi masalah di mahkamah. Sunatala, maka ini satu gambaran, satu wawasan bahwasannya di zaman sekarang ini jangan sampai kita dicekoki pemikiran-pemikiran racun bahwasanya negara itu tidak bisa berjalan tanpa pajak. Ini racun semua itu. Racun semua supaya pejabat-pejabat itu makanannya itu haram semua sehingga akhirnya sulit diatur untuk kembali kepada jalan yang benar. Jadi begitu itu. Makanya tadi saya uraikan ada 4 sumber pemasukan yang halal, dan yang terbesar di negara Indonesia ini adalah zakat sama sumber daya alam. Kemudian yang ketiga pajak dari orang non muslim. Nah ini semuanya halal itu. Nah, ini sebuah timah. Kemudian yang kedua, di antara fungsi zakat, yaitu tukhadu min aghniyai faturatu ila fuqaraihim. Jadi, di antara fungsi zakat itu adalah membersihkan jiwanya, hartanya orang-orang kaya. Nanti orang-orang kaya ini supaya dibersihkan hartanya, dibersihkan jiwanya, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka yang kamu mensucikan dengan zakat itu diri mereka dan harta mereka. Ini fungsi zakat. Karena zakat itu seperti apa? Ya seperti dikatakan itu harta itu seperti aliran sungai dan dikelilingi oleh rumput. Ada kanal sungai begitu, kanan kiri banyak rumput. Kalau orang itu ya minum, kalau ada binatang tuh ya minum, makan, kencing berak, kemudian makan, minum, kencing berak, ya dia akan sehat. Tetapi kalau orang itu cuma makan, minum, tidak ada kencing, tidak ada berak, dah lama dia akan mati. Nah, harta juga begitu. Harta itu kalau kita cuma ambil, tidak ada berbagi kepada sesama, ini kondisi orang tersebut seperti orang yang cuma makan minum, tidak berak, tidak kencing. Akhirnya dia akan hancur dengan hartanya dia sendiri, apapun sebabnya begitu. Jadi zakat ini adalah pensucian, proses pensucian untuk orang-orang yang punya harta. Kemudian juga mengentaskan kemiskinan,
dari orang-orang yang tidak mampu. Maka 8 asnaf itu adalah orang-orang yang memang perlu dibantu. Perlu dibantu. Nah, itu masuk daripada zakat. Sehingga seumpama kata Kiai Zairon dulu itu, Madiun ini kan, seumpama Madiun ini, orang kaya itu bayar zakat semua, udah selesai ekonomi itu. Seumpama orang kaya itu bayar zakat semua, dengan kadar yang betul, disalurkan di jalur yang betul, maka ini selesai ekonomi. Tapi yang masalahnya di negara kita ini kayak Basnas itu sendiri juga penyalurannya kurang jelas. Jadi kita ada teman yang istilahnya itu agak dekat dengan itu tuh, dan penyalurannya itu kurang jelas gitu loh, Basnas itu. Jadi ada data sekian, nah itu Bismillah alam, semoga Allah kasih hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabuz zakat. Babu zakatil hayawani, zakat ternak, inama tajibu minhu fin na'ami. Zakat wajib di dalam dari hayawan, ada dalam na'am, bahimatul an'am. Waya na'am, jenis na'am yaitu binatang ternak, al-ibil wal baqar wal ghanam. Jadi yang dimaksud na'am itu apa? Unta, sapi, kambing. Wal khailu wal raqiqu wal mutawalidu min ghanamin wa dhibain. Tidak wajib zakat pada kuda, budak, binatang yang lain dari perkawinan silang antara kambing dan kijang. Wala syafil ibili hatta tablugha. Titik. Jadi ini ada orang bertanya, Pak, ini kan kuda jauh lebih mahal daripada kambing. Kenapa itu tidak ada zakat? Nah, inilah. Jadi para fuqaha itu memberikan ulasan. Apa hikmah zakat hanya diwajibkan pada unta, sapi, kambing? Karena tiga jenis binatang ini dikelola tujuannya untuk dikembangbiakkan. Dikembangbiakkan. Orang darah unta dikembangbiakkan supaya tambah banyak. Maka zaman dulu itu betina itu terkadang lebih mahal daripada jantan gitu loh. Karena kalau jantan tuh nggak bisa dikembangbiakkan, betina bisa dikembangbiakkan, bisa bertambah gitu. Nah sedangkan kayak bagol, kuda, keledai, itu adalah binatang yang walaupun juga berkembang biak, kawin, lahir, tetapi orang memelihara itu tujuan intinya sebagai alat transportasi. Nah, gitu. Kuda untuk perang, kuda untuk kendaraan, keledai untuk transportasi. Jadi kebanyakan tujuan itu seperti itu, bukan untuk dikembangbiakkan. Kalaupun kuda itu ya tetap ada kawin, ada lahir, itu wajar, namanya binatang. Tapi tujuan inti orang pelihara kuda bukan untuk dikembangbiakkan. Tujuannya kuda, bagal, keledai sebagai alat transportasi. Maka tidak wajib. Makanya nanti ada syarat-syarat. Kalau orang tuh pelihara sapi, tapi diperkerjakan untuk narik cikar, kan gitu kan? Untuk narik cikar, sapi untuk mengairi sawah, maka tidak ada zakat. Jadi kalau ada sapi, unta, untuk mengairi kebun kurma, kebun anggur, maka ini namanya amilah sapi unta yang diperkerjakan. Berarti dipelihara untuk bekerja, maka itu tidak ada zakatnya gitu loh. Begitu pula nanti kita bicara ketika bicara emas. Emas itu dengan intan mahal mana? Yuk jauh. Mahal intan, berlian, kan gitu kan. Tetapi kenapa tidak ada kewajiban di dalam intan? Karena emas itulah sebagai mata uang, gitu loh. Jadi emas itulah mata uang. Emas, perak itu mata uang penentu harga di seluruh dunia. Penentu harga, ukuran harga itu adalah emas dan perak di seluruh dunia. Nah gitu. Beda dengan batu permata, blue safir, atau intan permata, itu adalah barang koleksi, dipelihara, dianggap sebagai barang mewah dan barang antik. Nah, jadi bukan sebagai mata uang. Walaupun mahal kayak kuda tadi, tidak ada zakat, kecuali kalau kuda, bagol, keledai, intan, itu dijadikan sebagai barang dagangan, urudu tijarah, maka wajib karena dia statusnya sebagai barang dagangan, bukan pada zatnya, tapi sebagai barang dagangan. Gitu. Ini urutu tijarah.
Kemudian wala syai'a fil ibil. Sekarang ini nanti kan saya kasih rumus-rumus. Ini masalah nisabnya unta. Nah, nisabnya unta dan berapa zakatnya. Jadi nisabnya unta. Wala syai'a fil ibil hatta tablu khamsah fa fiha syatun. Jadi kalau unta itu 5 ekor, maka zakatnya seekor kambing. Wa fi asyrin syatani wa khamsata asyara thalathun wa isrina arbaun. Unta itu 5 ekor unta, 1 ekor kambing, 10 ekor unta, 2 ekor kambing, 15 ekor unta, 3 ekor kambing, 20 arbaun 4 ekor kambing, wa khamsin wa isrina bintu makhodin, 25 ekor unta, satu bintu makhod. Nah, satu unta yang umur 1 tahun, wasitin wasalasina bintu labun, 36 ekor unta zakatnya bintu labun, yaitu unta betina umur 2 tahun, wasitin waribina haikatun, dalam 46 ekor unta hekah, unta umur 3 tahun, wa idza wasitina jada'ah, 61 ekor unta zakatnya jada'ah, unta jada'ah yaitu umur 4 tahun masuk ke 5, 4 tahun sempurna. Wasitin wa sab'ina binta labun, 76 zakatnya 2 ekor bintu labun. Wa idza watisina hiqatani, dalam 91 ekor unta zakatnya 2 hiqah, 2 ekor unta umur 3 tahun. Wa mi'atin wa idza wa ishrin, 121 salah subhanati labun, 3 ekor bintu labun. Suma fi kulli arba'in bintu labun wa fi kulli khamsin hiqatun. Kemudian setiap 40 ekor 1 bintu labun, kalau melebihi 121, kalau lebih maka hitungannya setiap 40 bintu labun 50 hiqah. Jadi perhatikan, ini nisabnya unta itu kita harus hitungan hafal hitungan ini. 5, 10, 15, 20, 25, 36, 46, 61, 76, 91, 121. Nah, coba perhatikan saya baik-baik. Jadi perhatikan saya baik-baik, dan itu hafal itu, orang dihafal itu angka-angka. 10, 5 dulu. 5, 10, 15, 20, 25, 36, 46, 61, 76, 91, 121. Jadi nisabnya unta itu 11 angka ini kamu perhatikan. Saya ulang sekali lagi, 5, 10, 15, 20, 25, 36, 46, 61, 76, 91, 121. Nah, sudah. Jadi 5 sampai 20 ekor itu setiap 5 ekor 1 ekor kambing. 25 bintu makhot, 36 bintu labun, 46 hiqah, 61 jada'ah umur 4 tahun, 76 2 bintu labun, 91 2 hiqah, 121 3 bintu labun. Kok untanya melebihi itu 130 namanya. 130 itu ambil angka 40, 40, 50. Nah, 130 itu adalah 40, 40, 80, dan 50. Maka 2 bintu labun 1 hiqah. 140 itu 50, 50, 40. Berarti 2 hiqah 1 bintu labun. 150, 3 hiqah. 160, nah berarti 4 bintu labun. Karena apa? 40 kali 4, 160. Dan seterusnya. Nanti kalau 200, karena 200 itu bisa angka 4, bisa angka 5, itu bisa 4 bintu labun, bisa 5 bintu labun, bisa 4 hiqah. Jadi karena dibagi 5 hasilnya 40, dibagi 4 hasilnya 50. Nah, dibagi 5 hasilnya 40, dibagi 4 hasilnya 50. Akhirnya 5 bintu labun atau 4 hiqah. Nah, ini hitungan unta. Udah selesai. Wa bintul makhoti lasanatun. Bintu makhot itu adalah unta betina umur 1 tahun. Walabun sanatan. Bintu labun unta betina umur 2 tahun. Wal hiqah salatun. Unta betina umur 3 tahun. Bajadah arbaun. Unta betina umur 4 tahun masuk tahun ke-5. Wasyatu jada'atu tu'lin lasanatun. Yang maksud kambing di sini adalah kambing domba umur 1 tahun. Wakilah sitatu asyur. Atau kambing domba umur 6 bulan.
Ausaniyatu mazin, kambing yang bulunya rambut umur 2 tahun. La sanatan, wakil sanatun, satu pendapat cukup. Kambing yang bulunya rambut bukan wool, umur 1 tahun. Wala sawa'ana mukhayyarun bainahuma. Pendapat asal didahulukan dia suruh milih antara domba atau kambing yang berbulu rambut. Wala yata'ayyanu wali nabil balad. Tidak harus mana yang lebih banyak dari kambing yang ada di kotanya. Wa anu yazu adzakaru. Dan di sini kambing jantan cukup. Wa kata bai'ur zakat anduni 25. Begitu pula, maksudnya gini, seandainya dia ini punya unta kurang dari 25, tadi kan dibahas, unta 5 sampai 9, 1 ekor kambing, 10 sampai 14, 2 ekor, 15 sampai 19, 3 ekor, 20 sampai 24 itu 4 ekor kambing. Seumpama untanya kurang 25, dia bayar unta, dia bayar ba'ir, dibayar bintu makhot, bintu labun, ya boleh-boleh saja. Bain adama bintal makhot, bintu labun, kalau dia tidak memiliki unta betina umur 1 tahun, boleh unta jantan umur 2 tahun. Wal maibatu kamadumatin, unta yang cacat seperti tidak ada, tidak boleh untuk zakat. Wala yukalabu karimatan. Seseorang tidak dipaksakan membayar unta yang binatang yang terbaik. Jadi mamanya ini untanya biasa-biasa saja. Petugas zakat ambil unta yang terbaik, yang gemuk, yang hamil, itu tidak boleh. Lakin tamna'u ibnu labunin bil asahi la yukallafu karimatan. Lakin tamna'u ibnu maksudnya gimana? Tamna'ul karimah indahu ibna al-karimah ibnu labin. Begitu ya. Tidak boleh dipaksakan membayar unta yang mutunya terbaik. Sedangkan unta dia ini biasa-biasa atau untanya kurus. Lakin tamna'u pintu makhot yang bagus, ini bisa menghalangi ibnu labun. Maksudnya gini, untanya 25 atau 30. Kewajibannya pintu makhot. Lah ternyata pintu makhot milik dia cuma ini yang gemuk ini. Maka dia tetap wajib bayar pintu makhot, tidak boleh bayar dengan ibnu labun. Kenapa? Karena dia memiliki pintu makhot. Wa yukhadul hiku an bintil makhot. Boleh dibayar atau diambil unta jantan. Hikoh itu betina, hikun itu jantan. Unta jantan umur 3 tahun, an bintil makhot sebagai ganti bintu makhot. Lalabunin tidak boleh sebagai ganti bintu labun. Tadi dikatakan ibnu labun, unta jantan ibnu labun umur 2 tahun bisa menggantikan bintu makhot. Unta betina umur 1 tahun. Tetapi di sini unta jantan 3 tahun juga hanya bisa menggantikan bintu makhot. Unta betina 1 tahun. Tidak bisa menggantikan unta betina 2 tahun. Jadi kalau dia untanya itu 40 ekor, 36 ekor, maka kewajiban bintu labun. Kalau dia tidak punya bintu labun, tidak boleh dibayar unta jantan 3 tahun. Fil asahi, menurut pendapat ashab yang diunggulkan. Pendapat kedua, boleh. Wa'alami tabaka fardoni. Kalau ada bertepatan 2 kewajiban, kami atai ba'irin. Seperti dia punya 200 ekor unta. Fal madhabu la yata'ayyanu arba' hiqaqin. Maka tidak harus membayar 4 hiqaq unta umur 3 tahun. Bal hunna au khamsu banati labunin. Sebaliknya dia boleh milih antara 4 hiqaq atau 5 bintu labun. Fa in wajada bi mali ahadahu ma akhadha. Kalau ternyata petugas zakat mendapatkan dalam hartanya salah satu dari keduanya, maka itulah yang diambil. Wa illa kalau dua-duanya tidak ada, falau tasilu masya'a, maka boleh bagi dia untuk membeli apa yang diinginkan, yaitu 5 bintu labun atau 4 hiqaq. Wa qila yajibul aqbatu lil fuqara.
Pendapat yang kedua, wajib bagi petugas untuk memilih mana yang lebih manfaat bagi fuqara. Lawain wajah ma fasal ta'ayyunul afdadi. Kalau ternyata dua-duanya ada, 4 hiqah ada semua, 5 bitulah pun ada semua, maka pendapat ashab yang diunggulkan ta'ayyunul afdadi. Nah, wajib memilih yang lebih manfaat bagi fuqara. Wala yujzi'u ghairuhu in dallasa aw qasara sa'i. Dan tidak boleh ambil yang lain kalau dia menipu. Nah, dalasa itu menipu sapa pemilik unta atau petugasnya teledor. Jadi maksudnya ghairul aghbad. Jadi kalau ini yang lebih manfaat ini umpamanya pintu labun 5, malah dibayar hiqah 4, tidak sah. Kalau sengaja itu dikerjakan oleh pemilik atau apa itu petugas zakatnya yang teledor. Wa illa, kalau tidak teledor ya fa yujzu makasa. Wala saiku wujubu qadri tafawuti. Wajib membayar selisih kadar nominal selisihnya. Contohnya gini. Jadi mamanya itu pintu labun 5 itu harganya mamanya itu 100 juta. Mamanya. Ya nggak sampai lah. Mamanya itu 60 juta gitu. Lah 4 hiqah ternyata harganya itu 55 juta. Nah, kan gitu mamanya. Jadi maka dia wajib bayar selisih 5 juta. Wa yajuzu ikhraju darahima. Boleh mengeluarkan itu kadar selisih dalam bentuk uang dirham ataupun yang lain. Wa qila yata'ayyanu tasilu siksimin. Wajib mendapatkan atau pendapatnya wajib mendapatkan satu apa itu siksun ini satu bagian lebih dengan selisih tadi. Jadi maksudnya gini, kalau ternyata tadi mamanya itu harganya apa itu? Harganya unta bitul labu itu 60 juta. 4 hiqah ternyata 55 juta, selisih 5 juta. Maka ini pendapat yang utama boleh dibayarkan kepada fakir miskin berupa uang 5 juta. Pendapat kedua nggak boleh berupa uang. 5 juta dibelikan unta, unta umur 1 hari, 2 hari, anak unta yang pedet itu, kecil itu. Yang penting 5 juta itu pokoknya dibelikan siksun. Pokoknya dibelikan unta ternyata dapat separuhnya unta, dapat sepertiganya unta, ya harus dibelikan begitu itu. Ini pendapat lemah. Wa ma lazima bitu makhatin fa'atimaha. Barang siapa kewajiban dia adalah bitu makhat, kemudian tidak menemukannya, wa idau bitu labunin, tetapi dia memiliki bitu labun, dafa'aha maka dia boleh menyerahkan bitu labun, wa khada syataini aw isrina dirham, kemudian ambil susu itu kembalian, yaitu ambil kembalian, jadi ini kepada petugas zakat. Dia bayarkan bitu labun sama-sama unta betina, dan ambil kembalian 2 ekor kambing atau 20 dirham. Au bitu labunin fa'ati ma dafa bita makhot masyataina isrina dirhaman, atau kewajiban dia adalah bitu labun unta betina umur 2 tahun kemudian tidak ada dan dia adanya bitu makhot unta betina 1 tahun, maka dia wajib menyerahkan itu bitu makhot ditambah 2 ekor kambing atau 20 dirham. Au hikotan, atau dia ini boleh membayar, jadi kewajibannya bitu labun, dia bayar hikotan hikah. Wa khada syataina isrina dirhaman, kemudian ambil kembaliannya 2 ekor kambing atau 20 dirham. Wal khiyaru bi syataini wa darahim litafiyah. Hak milih antara 2 ekor kambing atau 20 dirham dikembalikan kepada orang yang membayarnya, yaitu pemilik harta. Wa bisuti wa nuzulil malik. Kemudian naik, jadi kayaknya bitu labun tidak ada, maka dia naik kepada bitu makhot, ambil kembalian 2 ekor kambing, atau turun ke naik ke hikoh bitu makhot. Jadi kewajibannya bitu labun, dia naik ke hikoh, dia ambil kembalian 2 ekor kambing, atau turun dibayar bitu makhot dan menambah 2 ekor kambing. Hak untuk naik atau turun diserahkan kepada pemilik bil asahi. Hilang tak punai bilu maibadan, kecuali kalau untanya semuanya cacat.
penyakitan semua. Wala maibatan titik kecuali unta semua cacat. Maka ini tidak ada hak untuk milih. Ya karena kewajiban dia seperti itu, sudah adanya itu gitu. Walau su'udun darajatain wa ini dia boleh naik 2 tingkatan dan mengambil 2 kembalian. Contohnya, kewajiban dia bintu makhot, maka dibayar hiqah dengan dapat kembalian 2 ekor, 4 ekor kambing atau 40 dirham. Wa nuzulu darajatain ini dan boleh turun 2 tingkat kewajibannya hiqah dibayar bintu makhot dengan ditambah 4 ekor kambing atau 40 dirham. Bisarti ta'aduri darajatin, syaratnya sulit untuk naik atau turun 1 derajat fil asahi. Wala yajuzu ahdu jubronin ma'atan niyatin badala jada'atin. Ala sanil wajhini kuta sa'idah jumhur al-jawazu wallahu a'lam. Menurut Imam Rafi'i, tidak boleh mengambil jubron yaitu kembalian masa niatin bersama unta yang sudah umur 5 tahun masuk ke 6. Badalah jada'ah sebagai jada'ah. Jadi untanya itu 61 sampai 75. Itu kan kewajibannya jada'ah unta betina umur 4 tahun. Sempurna masuk tahun ke-5. Boleh tidak naik? Nah, naik, saya bayar saniyah. Saniyah itu unta umur 5 tahun dengan mengambil jubron. Maka menurut Imam Rafi'i, ahsanul wajhin tidak boleh. Tetapi Imam Nawawi mengatakan al-asah indal jumhur iqal jawazu boleh. Wallahu a'lam. Wala tujizi syatun wa asyaratu darahima tidak boleh. Tadi kan suruh milih 2 ekor kambing atau 20 dirham. Tidak boleh. Wes aku anu aja 1 ekor kambing sama 10 dirham. Jadi dipisah-pisah begitu. Jadi tidak boleh 1 ekor kambing dan 10 dirham. Wa tujiz syatani wa isruna li jubronin. Tapi kalau dia ini naik 2 tingkat atau turun 2 tingkat, naik 2 tingkat. Dari pintu makhot dia bayar hiqah, kemudian ambil 2 kembalian dengan mengambil 2 ekor kambing dan 20 dirham, itu boleh. Walal baqari hatta titik. Nah, ini pembahasan unta titik. Sekarang sapi. Sapi ini nisabnya cuma 2, 30, 40. Udah gitu dok. 30 sama 40. 30 itu tabi, 40 musinnah. 30 sapi zakatnya 1 ekor anak sapi umur 1 tahun. 40 1 ekor anak sapi umur 2 tahun. Selepas itu berkali lipat. Jadi setiap 40 sama setiap 30 sama 40. Walal baqari hatta tablugha salasina. Tidak wajib zakat pada sapi sehingga sapinya sampai 30 ekor. Fa fi tabi'un ibnu sanatin, maka zakatnya adalah anak sapi umur 1 tahun. Semua fikul instalasinya tabiun setiap 30 ekor 1 anak sapi umur 1 tahun. Wa kulli arba'ina musinatun, setiap 40 ekor adalah musinnah, yaitu anak sapi lahasanatan 2 umurnya 2 tahun. Jadi kalau 50 ya musinnah, 60 2 tabi, 70 1 musinnah 1 tabi, nah gitu. 80 2 musinnah. 90 3 ekor tabi. Walal ghanami tidak wajib pada kambing hatta tablughu arba'ina sehingga sampai 40 ekor fasyatun jada'atu du'nin aw thaniyatu mazin. Maka kewajibannya adalah 1 ekor kambing, yaitu kambing jenis domba wool yang umur 1 tahun atau sudah poel, atau kambing bulu rambut umur 2 tahun. Wa fi mi'atin wahida wa 20 syatani, 121 ekor zakatnya 2 ekor. Wa mi'ataini wa wahidatin salatun, 201 3 ekor.
Wa arba'i mi'atin arba'un 400 4 ekor. Summa fi kulli sanatin syatun. Summa fi kulli mi'atin wa sanatin. Summa fi kulli mi'atin syatun. Liru harokatnya ini. Kemudian setiap 100 ekor syatun adalah 1 ekor. Jadi gini, kalau sapi ini gampang, paling gampang 30 sama 40. Sekarang kambing ini cuma hafal 4 angka saja. Tadi unta 11 hitungan angka, ini kambing 4 angka saja. Kalau sapi 2 angka, kambing 4 angka. 40, 121, 201, kemudian 400. Sudah itu aja. 4 itu dok. 40, 121, 201, 400. Maksudnya gimana? 40 ekor sampai 120 itu 1 ekor. Tuh 121 sampai 200 2 ekor. 201 sampai 399 3 ekor. 400 4 ekor, 500 5 ekor, 600 6 ekor, 1000 10 ekor. Dah itu kambing. Kemudian sekarang faslun. Ini tahadanul masyiyati. Kalau macamnya ternak dia ini satu. Bagaimana tata cara zakatnya? Jadi kan orang tuh punya kambing itu kan macam-macam. Ini ada kambing domba, domba biasa, ada kambing domba Australia, ada kambing domba New Zealand, ada kambing Garut. Nah, ini ada kambing biasa, kecil, ada kambing Etawa, kan gitu kan? Nah, nah kalau dia ini punya kambing, ternyata cuma satu macam, kambing domba Garut semua, kambing Etawa semua, itu zakatnya gampang. Udah keluarkan dari jenisnya. Dan nanti mungkin seumpama kambingnya itu macam-macam, lah ini yang jadi masalah kan gitu kan? Ini tahadanaul masyiyati. Kalau ternyata satu macam nau'nya ternak dia, akhadal fardhu minhu, maka dia mengambil kewajiban zakat minhu daripada nau'ul masyiyatihi. Kalau akhada antonin mazan, atau asau jaza, tapi seandainya dia ini punya dua macam, hanya gini. Akhada antonin mazan. Kambing itu adalah domba, tapi dikeluarkan kambing jenis rambut, bulunya rambut. Atau sebaliknya, kambingnya itu jenis rambut, dikeluarkan domba wool. Jaza maka boleh fil asahi biserti riayatil kimati, syaratnya memperhatikan harganya. Jadi disyaratkan memperhatikan harganya, jangan sampai dikasih harga yang lebih murah, nggak boleh. Contohnya, ka'an tusawiya saniyatul ma'zi fil qimah jada'atad do'ni wa aksahu litihadil jins. Jadi maksudnya apa? Kalau dia ini kambingnya tuh domba semua, ingin mengeluarkan kambing yang rambut, maka cari kambing yang bulunya rambut yang harganya sama dengan domba-domba yang dia miliki. Dan begitu pula sebaliknya. Nah ini talapa kalau dia ini beda naunya. Qadhanin wa ma'zin. Ternyata dia punya kambing domba juga kambing rambut. Fabiqalin yukhadu fil aktsari. Diambil jenis kambing yang lebih banyak jumlahnya. Nah Pak ini stawaya. Jadi kalau yang lebih banyak doan ya dikeluarkan domba. Pak ini stawaya kalau sama fal agbatu. Ambil yang lebih manfaat bagi fuqara. Wala daru anna yukhriju masya muqassitan alaiha bil qimah. Dia mengeluarkan masya kambing yang dia inginkan dengan syarat muqassitan, dengan membuat persentase alaiha mengatasi dua jenis kambing bil kirmati dengan harganya. Contoh, faidha kana salasuna anzan, kalau 30 ekor anzan, jadi anzan itu adalah kambing rambut jenis betina.
Kemudian terus na'ajat, ini kambing domba jenis betina. Kalau dia umpamanya memiliki 30 ekor kambing rambut jenis betina dan 10 ekor kambing domba jenis betina, akhadha anzan au naja bi qimati salasati arba'i anzin wa rubu'i najatin. Jadi karena ini perbandingan 30 dan 10. Berarti 3:1. Nah, gitu. Maka dia ambil anzan, kambing rambut betina, atau nakjatan, kambing domba betina yang harganya perbandingannya salah satu arba'i anzin wa rubu'i najatin, 3/4 kambing rambut dan 1/4 daripada kambing domba. Wala tuqadu maridatun wala maibatun, tidak boleh diambil binatang domba yang sakit atau cacat ila min misliha, kecuali dombanya semuanya cacat atau sakit. Wala dzakaru illa idza wajaba, dan juga tidak boleh diambil jenis laki-laki, laki-laki jantan, gitu. Tidak boleh jenis jantan karena zaman dulu tuh yaitu tadi, ini orang apa itu namanya memelihara kambing domba itu dipelihara untuk dikembangbiakkan, dan jantan tuh nggak bisa. Maka betina itu lebih bermanfaat bagi fuqara daripada jantan. Kecuali kalau wajib apa jantan itu ibnu labun. Waga kalau tamahadatu Quran, begitu pula boleh kalau semua ternaknya adalah jantan. Wabisi warisogiratu bil jadid, kalau semuanya kambingnya kecil, binatangnya kecil, ya diambil yang kecil. Wala ruba wa akulatun, tidak boleh diambil binatang yang rubah, yaitu di sini diartikan baru melahirkan. Wa akulatun, dan makannya banyak, tentu gemuk. Wa hamilu, lagi hamil. Wa khiyarun, dan istimewa gitu. Ila biridul maliki, kecuali dengan ridho pemiliknya. Nah, terus sekarang bagaimana hukum berserikat di dalam memelihara ternak? Jadi ini kalau ada orang tuh berserikat di dalam memelihara ternak. Saya mamanya itu 30 ekor, saya 30 ekor. Jadi dipelihara bareng, ditandai, kambing saya tandai begini, kambing dia ditandai mamanya. Sehingga tidak dicampur itu kambing. Istilahnya itu syirkatul jiwar, tapi kandangnya sama, alat-alatnya sama, yang mengelola merawat sama, orangnya sama, 2 orang 3 orang. Jadi yang merawat sama, kandangnya sama, alatnya sama, hanya kambingnya itu milik 2 orang. Maka ini dihukumi seperti zakatnya 1 orang. Sehingga seumpama saya itu sendiri 30 ekor belum wajib zakat. Tetapi karena syarikat dengan orang lain yang dia juga punya 30 ekor, maka dianggap kambingnya 60 ekor, sudah wajib zakat 1 ekor. Jadi begitu itu. Begitu pula orang punya toko. Tokonya satu tempat, karyawannya sama, cuma barangnya beda. Dia jualan baju, saya jualan kitab. Nah, karyawannya sama. Jadi yang jaga di situ karyawannya sama, dia tahu. Ini harga baju, harga kitab, tokonya sama, karyawannya sama. Cuma barangnya itu yang beda. Ini juga dianggap seperti 1 orang. Apalagi ini pada syirkatul jiwar, apalagi dicampur orang syarikat. Ini unta milik 2 orang, pokoknya campur. Gak bisa dibeda-bedakan, memang ini 100 ekor unta milik 2 orang. Ini 100 ekor kambing milik 2 orang. Tidak bisa dibeda-bedakan. Memang ini dulu dibeli dengan 1 modal gitu. Peternak dengan dibeli, uangnya itu 100 juta dicampur begitu. Terus dibelikan kambing, dikelola bareng. Kandangnya sama, mengelolanya sama. Alatnya saya jelas, ini namanya syirkah. Dianggap 1 pemilik. Walau istarakanu zakati fi masyiatin. Kalau orang-orang yang wajib berkewajiban zakat ini istirak syirkah.
kerjasama dalam ternak zakaya karojulin. Maka keduanya wajib bayar zakat seperti satu orang pemilik. Wakadalau khalata mujawaratan. Ini kalau dicampur, saya tadi dicampur, nggak bisa dibedakan. Begitu pula kalau dicampur secara mujawarah, hanya bersandingan. Tidak dicampur hartanya, gitu. Bisarti ala yatamaya zabil masrobi, syaratnya tidak bisa dibedakan di dalam tempat minumnya. Wal masrohi dan bil masrobi tempat minumnya. Dan masroh. Hah? Ya. Wala bil masrohi, yaitu tempat berkumpul selepas minum. Jadi binatang tuh giliran. Minum di satu kolam itu giliran. Lah selepas minum, maka terus dikumpulkan di satu tempat, baru diterlepaskan di tempat pengembalaan. Coba masuk di tempat kumpul, nah selepas minum, wal murahi di kandangnya, wa maudil halabi dan tempat memerah susunya, wadah mamanya. Maudi diartikan inak juga boleh di sini. Wa kadal fahli warra'i, begitu pula pejantan dan pengembalanya. Bil asahi, dalam pendapat ashab yang diunggulkan, la niyatul khiltati bil asah, tidak wajib meniatkan khiltah. Menurut pendapat ashab yang diunggulkan. Wala daru tathiru khiltati samar wa zar'i wa naqdi. Pendapat Imam Syafi'i yang diunggulkan, ada pengaruh dalam khiltah, syarikat atau bercampur di dalam masalah buah, tanaman, uang, arti tijarah dan juga barang dagangan. Bisarti ala tatamayaza an-natur wal jarin. Tidak dibedakan ala yatamayaza, tidak dibedakan an-natur, yaitu apa? Penjaga tanamannya, wal jarin tempat untuk mengeringkan buah, watukan tokonya, wal harisu security-nya, wa makanul hibdi gudang penyimpanan, wa nahwa dan semisalnya. Jadi orang usaha toko, dagang, sirkah, ini juga dizakati seperti zakatnya satu orang. Jadi digabungkan seluruh nilai dagangan itu untuk menyempurnakan satu nisab. Walaupun modal saya ini cuma 50 juta, tapi kalau serikat dengan 3 orang, 150, 100, 100. Nah, sehingga sudah ada gabungan 3 orang itu 250 juta, ada satu nisab, ya wajib zakat. Pada seandainya usaha sendiri-sendiri, harta saya tidak ada satu nisab. Jadi ini tidak hanya berlaku di dalam ternak, tapi dikiaskan secara fikih oleh para fuqaha, berlaku di dalam tanaman, padi, berlaku dalam perkebunan, kurma, anggur, berlaku dalam perdagangan, bahkan dalam uang, gitu loh, dalam uang. Kan ada itu namanya kepemilikan uang milik bersama. Nah, gitu loh. Jadi mamanya itu suami istri. Suami istri itu punya uang, nih uang bersama. Memang gono gini sejak nikah, ini uang bersama. Sejak nikah, usaha bareng, suami punya modal, istri punya modal. Suami punya modal, istri mungkin mas kawin tuh buat modal. Sudah usaha bareng, jualan bareng. Sehingga keuangan juga terbuka itu bareng. Nah, maka uang yang milik 2 orang, seandainya dibagi itu nggak ada satu nisab, ternyata kumpul jadi ada satu nisab, ya wajib zakat. Udah, ini sebelum lanjut, mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan sebelum lanjut? Diselesaikan ini, zakat peternakan. Atau saya selesaikan dulu? Biar selesai nanti, silakan kalau ada pertanyaan. Wali wujubi zakatil masyati syartani. Untuk wajibnya zakat ternak ada 2 syarat. Mudhi'ul hauli fi milkihi, yang pertama ada 1 tahun dalam kepemilikannya. Lakin manutija min nisabin yuzakka bi haulihi. Tetapi anak-anak yang lahir dari 1 nisab, maka disakati mengikut tahunnya induknya. Jadi mamanya apa itu? Orang itu punya 1 nisab. Punya 1 nisab berapa? 80 ekor kambing.
selama 1 tahun ini lahir anak 100 ekor kan gitu kan. Dari 80 menjadi 180 umpamanya. Maka anak-anak yang lahir itu haulnya ikut induknya. Sehingga 1 tahun yang awalnya modal 80 ekor, zakatnya 1 ekor menjadi 2 ekor. Bahkan lebih biasanya. 80 ekor itu bisa menjadi sampai 250 ekor namanya. Ya sudah, zakatnya 3 ekor begitu. Jadi anak-anak yang lahir dari binatang yang sudah ada 1 nisab, maka itu halnya ikut induknya. Wala yudhammu mamluku bisyira'in aw ghairi fil hauli, adapun binatang yang dia miliki dengan cara membeli atau dikasih, maka haulnya disendirikan, tidak digabung dengan yang lain. Jadi mamanya apa itu namanya? Saya memiliki 80 ekor, kemudian beli di tengah selepas 6 bulan, beli lagi 30 ekor. Lah, yang 30 ekor ini urusan nisab ya gabung. Tapi urusan haul nanti disakati sendiri kalau sudah ada 1 tahun. Tidak digabung dengan 80 ekor yang pertama. Falawidani tajabadal hauli. Kalau pemilik mengaku lahirnya selepas 1 tahun, sehingga ini tidak ikut tahun pertama, ini kalau dizakati ikut tahun kedua, sutiko maka dibenarkan dengan sumpahnya. Nah, dibenarkan titik gitu. Nah, ini terima kalau dicurigai khulifa, maka harus disumpah. Walau zalamilku bil hauli fa'ada au badala bimisri istanafa. Nah, jadi zakat ternak itu tidak boleh diganti dengan yang lain. Lauzala seumpama dia punya 50 ekor kambing. Terus 8 bulan zala dijual semua. Setelah dijual ada dibalikkan mamanya. Maka ketika dibalikkan karena pernah hilang kepemilikan itu 80 ekor atau dijual. Tadi berapa tadi? 50 ekor. 50 ekor dijual 20 ekor musim kurban. Sehingga baru 8 bulan dijual 20 ekor, tinggal 30 ekor. Maka haul putus. Karena ada masa di mana kambingnya tidak ada 1 nisab. Saya ulangi, kambingnya 50 ekor. Dipelihara 8 bulan. Musim kurban. Dijual 20 ekor. Tinggal 30 ekor. Maka ini putuslah haul pertama. Atau diganti. Jadi dijual karena keperluan diganti. Ini kok kebanyakan ini jantannya dijual, dibelikan betina. Maka juga putus istaknafa sehingga dia memulai tahun baru. Jadi seolah-olah dia baru memiliki kambing 1 nisab, maka memulai tahun baru. Jadi 8 bulan lenyap. Nah, disinilah akhirnya terkadang orang belajar fikih itu terus direkayasa. Nah, rekayasa itu yang masalah. Kalau orang tuh punya 50 ekor kambing, 60 ekor kambing, dia menjual ya karena ini memang musim kurban. Dia jual karena musim akikah. Dia jual karena hajat. Ya silahkan, nggak ada masalah. Tetapi kalau dia menjual itu tujuannya lari dari zakat, dia pelihara 50 ekor atau 60 ekor. Ketika sudah 11 bulan, sengaja dijual 30 ekor gitu. Sehingga sisanya kurang dari 40 ekor. Tujuannya apa? Supaya nggak ada zakat. Nah, dijual. Nanti beli lagi. Nah, itu namanya lari dari zakat. Sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ada yang mengatakan haram. Wakon wasaimatan syarat kedua, digembalakan. Fa'in olifat mudhamul haul mudhamal hauli fala zakata. Kalau dikasih makan kayak di Jawa ini, mudhamal hauli di sebagian besar. Jadi mudham itu sebagian besar dalam 1 tahun, maka tidak ada zakat. Wa illa kalau dikasih makan tuh lebih sedikit daripada digembalakan. Ya terkadang digembalakan, terkadang dikasih makan, tidak pastilah. Tetapi digembalakan dengan dikasih makan tuh lebih banyak digembalakan, makanya dikit gitu. Falaso maka ditafsir in olifat qadran ta'ishu biduni bila dararin. Kalau dikasih makan apa masih ada 1 kadar makanan,
ta'isu yang dia masih hidup di dunia tanpa dikasih makan bila dororin bayinin, tanpa ada bahaya yang nyata, wajibat maka wajib zakat. Wailah kalau semua udah dikasih makan maka akan jadi kurus, membahayakan. Fala maka tidak wajib zakat. Walau sama binafsi awitalafat asaimah. Adapun kalau ternyata digembalakan dengan sendirinya, bukan dengan keinginan pemilik, atau dia makan rumput. Jadi binatang yang digembalakan, dia makan rumput yang disediakan, bukan dikasih makan. Itu ada makanan di kandang itu, dia makan sendiri, bukan dikasih makan oleh pemiliknya. Atau dia ini dipekerjakan fi harthi di dalam membaca sawah, wa nadkhin atau mencari air, Wanawi fala zakata mengangkut air. Fala zakata maka tidak ada zakat bil asahi. Wa idza waradat ma'anu khida zakatu indahu. Nah, di antara tata cara menghitung ternak itu apa? Ketika dia digembalakan itu biasanya minum di kolam itu antri. Jadi saya pernah itu di Beruha. Beruha waktu tahun 2012 saya kan ke Badar itu. Nah, mampir di sumur Beruha, Bi'ru Roha, di mana sumur itu pernah dulu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mampir di situ. Dan beliau disitulah musyawarah dengan orang Muhajirin Ansor, ini lanjut atau tidak. Bukan lanjut atau tidak, ini bukan kira ya musyawarah. Dia musyawarah untuk memantapkan orang Ansor gitu. Itu tadi. Karena orang Ansor itu baiknya kepada Nabi adalah melindungi Nabi dari serangan dari luar. Nah sekarang ini takazanya adalah keluar untuk perang. Gitu loh. Maka Nabi lihat orang Muhajirin siap. Orang Ansor kayaknya sebagian siap, sebagian tidak. Dan disitulah beliau memantapkan, menanting orang-orang Ansor sehingga cerita yang masuk dari Sayyidina Miqdad ibnu Aswad atau Miqdad ibnu Amr itu. Allah. Saya lihat itu di sumur itu ada tempat untuk ambil air bagi orang-orang yang mau ambil air untuk diminum. Kemudian ada kolam disediakan untuk unta. Ya enggak begitu luas gitu. Sehingga kalau ada unta namanya itu 100 itu harus antri gitu, antri gantian begitu. Ada kolamnya begitu. Maka cara menghitung zakat idza waradat ma'an, ketika unta itu mendatangi air untuk minum, maka diambil zakatnya indau di sisi tempat air minum. Karena itu mudah dihitung 1, 2, 3 begitu. Ini tugasnya sa'i yaitu pengambil zakat. Baiklah kalau tidak di tempat air minum, fa'inda buyuti aliyah di rumah pemiliknya. Wa yusadaqul maliku bi'adatiyah. Pemilik dibenarkan mengenai jumlahnya masyiyah hingga nasiqatan kalau dia bisa dipercaya. Wa illa kalau tidak bisa dipercaya dicurigai fatu'addu 'inda madiqin, maka dihitung di tempat yang sempit. Jadi disuruh berjalan begitu dihitung. Yes. Alhamdulillah setelah ini zakat ternak. Sekarang silakan pertanyaan bebas. Siapa aja boleh bertanya, babnya bebas. Assalamualaikum, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkah? Iya dengar. Ini masih dalam sapa nih, Kiai. Ini Kiai, saya baru ini ada apa itu ya? Dia macam forum, macam mesyuarat lah, persidangan di Kelantan. Jadi ketika persidangan itu ada mufti ahli fatwa lah dari Sabah, negeri Sabah itu datangnya ke persidangan itu. Jadi dibincangkan tentang zakat itu kan zakat itu kan diserahkan kepada orang Islam kan. Tapi di Sabah itu kan non muslim itu kan ramai juga ya. Jadi mereka itu memperluaskan ta'arif mu'allaf itu
kepada apa ya, mualaf itu bukan tertuju kepada yang baru masuk Islam aja, tapi bermaksud kepada untuk menarik supaya tertarik dengan Islam. Adakah itu di dalam mazhab Imam Syafi'i itu gimana Kiai dalam permasalahan ini? Jadi gini, dalam madhab Syafi'i tidak boleh. Madhab Syafi'i itu harus orang Islam, sudah Islam. Jadi mu'alaf itu orang yang nanti ada 4 poin itu kan. Yang pertama orang yang sudah masuk Islam tetapi keinginannya lemah, imannya lemah, belum stabil. Maka dikasih zakat sampai mantep imannya. Walaupun ini 10 tahun, 20 tahun. Kalau masih labil. Ini orang-orang yang pernah ke daerah-daerah mu'alaf, saya kan pernah ke Papua itu. Ya tidak semua orang Meno Papua itu labil enggak, tapi ada beberapa orang itu memang labil banget. Dia ini yang ikuti siapa yang kasih uang. Kalau yang kasih beras orang Nasrani ya ikut Nasrani. Kalau yang kasih beras itu orang Muslim ya dia ikut Islam. Jadi labil banget gitu loh. SDM-nya itu rendah banget gitu. Juga itu memang imannya juga sangat lemah gitu. Nah orang seperti inilah yang harus dirayu terus, diperhatikan terus, jangan sampai dia keluar daripada Islam. Walaupun bertahun-tahun, hatta hasuna islamuhu. Ini kata Syekh Ibnu Hajar. Nah, yang kedua adalah tokoh-tokoh yang dia ini punya anak buah. Tokohnya sudah masuk Islam. Kalau dia dikasih zakat, dia akan ngajak itu anak buahnya masuk Islam. Nah, itu mu'alaf. Yang ketiga mu'alaf itu orang yang tinggal di daerah orang kafir. Nanti kalau dikasih zakat, dirayu pakai zakat, itu dia dan pasukannya akan menjaga perbatasan dari serangan orang-orang kafir. Dan itu lebih ringan biayanya daripada pemerintah kirim pasukan ke situ. Ya sekarang di Indonesia ini di Papua itu kan digembosi terus oleh orang-orang kafir bagaimana Papua itu memisahkan diri kan gitu kan. Jadi dipersenjatai, dibiayai lah. Seumpama dengan kita membayar zakat kepada orang-orang Papua sendiri, sehingga mereka menjaga keamanan di sana, itu lebih ringan biaya daripada ngirim tentara, maka memberi zakat kepada orang-orang di sana itu lebih diprioritaskan daripada ngirim tentara gitu. Itu diantaranya seperti itu. Atau dia ini sudah masuk Islam, punya kekuatan, kalau dikasih zakat dia akan maksa orang-orang yang tidak mau bayar zakat supaya bayar zakat. Jadi kesimpulannya definisi mu'alaf di dalam mazhab Syafi'i ini harus orang yang memang sudah masuk Islam. Itu empat poin itu. Nah orang yang baru diharapkan masuk Islam itu tidak boleh, cuma memang ini khilafiyat, ya khilafiyat saya pernah itu, nanti sekarang belum bisa jawab, nanti di selesai ngaji saya cari itu ibaratnya. Ada ndak ulama yang mengatakan bahwa orang yang diharapkan masuk Islam, ya belum Islam tapi diharapkan masuk Islam, itu boleh tidak dikasih zakat? Kalaupun boleh, ada ndak pendapat dalam mazhab Syafi'i? Nanti kita share ibaratnya di situ itu. Oke, cukup? Oke, baik ya. Satu lagi Kiai boleh kah? Ya. Satu lagi berkait dengan bayar zakat mawashi tadi. Kan hampir cukup haul dia jual 20 ekor apa semua itu kan. Itu enggak termasuk zakat tijarah ya Kiai? Ataupun gimana itu? Maksudnya dalam mazhab Imam Syafi'i gimana? Dia biarkan. Masalahnya pertanyaan kamu tuh kamu tidak paham apa itu namanya urutu tijarah gitu loh. Jadi urutu tijarah itu apa? Urutu tijarah itu sesuatu yang dibeli niatnya untuk diperdagangkan. Jadi sesuatu yang dibeli tujuannya dari awal memang untuk diperdagangkan. Itulah namanya urutu tijarah. Gitu loh. Lah ada orang itu beli ternak bukan diperdagangkan, memang untuk beternak gitu loh, bercocok untuk beternak gitu loh. Jadi ini kalau dia ini niatnya beternak, ya jadi ternak di situ kan gitu kan. Kecuali kalau memang dia ini
ingin bisnis itu ya bukan peternak saja. Jadi memang dia ini apa namanya melihara kambing atau apa, dia beli kemudian tujuannya memang jualan kambing, pedagang kambing kan gitu kan. Kalau dalam bahasa Jawa namanya belantik kambing, belantik sapi. Nah, orang yang memang dia pedagang kambing atau pedagang sapi, lah orang semacam itu wajib zakat tijaroh gitu loh. Zakat tijaroh. Paham di sini? Ya, paham, Baik, paham? Kiai. Hah? Bisa. Jadi walaupun kambingnya tidak ada 40, kambingnya cuma 30, sapinya cuma 20, kan gitu kan. Yang penting dihitung secara nilai tijarah itu ada satu nisab, 85 gram emas, udah wajib zakat gitu loh. Ini walaupun dia tidak digembalakan, dia dipelihara. Kayak sekarang itu kan dipelihara begitu. Maka memang orang dia ini tujuan awal bisnis perkambingan, bisnis itu jual beli binatang, ya dia ini masuk zakat tijarah. Lah yang kita bahas bukan itu. Kita bahas orang peternak kambing, kan gitu kan. Jadi kayak orang gini. Jadi kalau ada orang dia ini apa itu namanya bisnis properti, kan gitu kan. Ada orang bisnis properti, jual beli rumah, jual beli tanah, jual beli kebun. Lah, maka aset dia, entah rumah, entah sawah, entah kebun, itu semua harta dagang, gitu loh. Nanti zakatnya zakat dagang. Nah, seperti itu. Tetapi kalau ada orang, ini pengen bercocok tanam, saya beli sawah, sawah saya garap, nanti hasil pertanian saya jual, itu namanya petani. Nah, petani. Sehingga kalau yang ditanam itu bukan jenis tanaman-tanaman yang ada zakatnya, dia tanam lombok, dia tanam sawit, dia tanam apa itu sayur-sayuran, bukan biji-bijian yang ada zakatnya, ya gak ada zakat gitu loh, walaupun nanti dijual gitu loh. Karena apa? Karena yang dia jual itu didapat dari pertanian gitu loh, didapat dari pertanian, bukan didapat dari apa itu namanya beli begitu loh. Lah orang ternak juga begitu, walaupun nanti hasil ternak itu dijual kan gitu kan. Saya ini niatnya beternak gitu loh. Karena niatnya beternak, maka ini indukan-indukan tidak akan saya jual. Memang saya ingin mengembangbiakkan ini ternak gitu loh. Lah ini nanti hasil ternaknya itu saya jual, maka itu ya namanya saya menjual hasil ternak saya. Ini namanya bukan pedagang kambing, itu namanya orang beternak kambing, lah hasil ternaknya dia jual gitu loh. Bisa dipahami ya? Bisa. Oh, artinya nggak ada dua zakat ya gitu ya, Kiai? Jadi gini, nggak ada dua zakat. Nanti gini, di dalam kitab Muhadzab itu ada pembahasan, kalau berkumpul dalam satu orang, itu zakat tijarah dan zakatul ain. Contohnya begini, kayak tadi, orang punya, apa itu namanya, jualan kambing. Nah, orang jualan kambing. Memang saya pedagang kambing, gitu. Saya bisnis kambing. Beli, mamanya itu 100 ekor, kemudian saya gemukkan, saya jual lagi. Beli sapi umur 8 bulan, saya gemukkan, nanti saya jual. Memang saya bisnis jual beli sapi. Lah, dan itu sapi saya gembalakan, kan gitu kan. Saya gembalakan. Sapi itu saya gembalakan. Seumpama sapi itu memenuhi syarat zakat masyiyah, mamanya. Sapinya ada satu nisab, sapinya saya gembalakan, sapinya ada 1 tahun dalam kepemilikan saya, enggak saya ganti. Di sisi lain, ini ada memenuhi zakat ternak. Di sisi lain juga memenuhi zakat tijarah, mamanya begitu. Maka ini tidak ada dua zakat. Zakat yang dikedepankan adalah zakatul ain, yaitu zakat ternak. Nah, zakat ternak. Kalau dia sudah bayar zakat ternak, ya sudah, tidak ada zakat tijarah, begitu itu. Jadi yang dikedepankan zakatul ain. Kayak orang punya emas. Nah, kan ada orang jualan emas. Kalau orang tuh jualan emas, maka tidak disyaratkan emas itu dalam kepemilikannya 1 tahun. Walaupun digonta-ganti emasnya itu, tapi dia ini pedagang emas, ya sudah ada zakat tijarah. Nah gitu.
Lah sebaliknya seumpama dia jualan emas, emas tuh ada yang mengendap di brangasnya itu 1 tahun, 3 kilogram emas. Itu emas, yo barang dagangan, yo emas itu ada zakatul ain. Nah, maka di sini mana yang dikedepankan, zakatul ain atau zakat tijarah, kan gitu kan? Zakat tijarah dibiarkan kimahnya, kan gitu kan? Maka yang dikedepankan zakatul ain, walaupun ini kan cuma ini kan sama 2,5%, tapi yang dizakati adalah zakatul ain, zakat emas bukan zakat dagang, khusus emas yang memang ada 1 tahun di tempatnya. Kalau tidak memenuhi syarat, emasnya gonta-ganti, ya sudah, akhirnya masuk kategori karena tidak memenuhi syarat zakat emas, akhirnya wajib zakat tijarah. Jadi seperti itu. Terus apa lagi? Baik, baik, jazakallah. Yang lain? Ada enggak? Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya izin tanya mengenai salat, Ustaz. Nah, udah kecep dikit. Mengenai salat. Ya. Seorang kan biasa jadi makmum, kemudian suatu ketika disuruh jadi imam, tapi dia tetap dia jadi makmum. Ulangi. Ada seseorang jadi imam, tapi niatnya tuh makmum. Dia Ya, jadi terus? imam, tapi niatnya tuh jadi makmum. Terus? Itu bagaimana salatnya, Ustaz? Lah dia ini di depan dia ada imam enggak? Ya dia memang dia disuruh jadi imam, tapi niatnya makmum karena biasa jadi makmum kan. Tapi berarti kan nggak sengaja itu. Ya. Dan di depan dia tidak mengikuti orang lain kan sholatnya kan? Ya, dia memang jadi imam. Jadi di selain sholat Jumat, selain sholat Jumat dia jadi imam itu kan nggak wajib gitu loh. Jadi selain sholat Jumat, itu kalau di sholat Jumat nggak sah. Kalau selain sholat Jumat, selama dia ini karena itu kekeliruan dan dia tidak bermakmum pada orang lain, nggak ada masalah gitu loh. Nggak ada masalah. Ya karena salah niat aja kan gitu kan. Karena niat jadi imam tuh nggak wajib di selain sholat Jumat. Maka di selain sholat Jumat nggak ada masalah. Yang penting memang betul-betul dia tidak bermakmum sama orang. Itu cuma salah niat aja. Apa lagi? Assalamualaikum, Kiai. Salam. Izin bertanya. Kemarin saya itu safar ke Kuningan. Mau sholat duhur jama takdim. Kebetulan waktu itu ada teman saya mukim, orang-orang tempatan. Biar saya di sholat duhur dan sholat asar jamaah, saya itu jadi imam qosor. Kemudian beres saya sholat, kan teman saya tuh nyelesain sholat duhurnya. Nah, saya langsung ke belakang dia, sholat asar sempurna, makmum kepada sholat duhur yang orang mukim itu. Ini hukumnya gimana, Kiai? Loh, Diperbolehkan nggak seperti itu? bukan masalah diperbolehkan atau tidak. Kalau masalah sholatnya kan ikhtilafus sholat. Dalam jamaah itu kan nggak ada masalah. Imamnya duhur, makmumnya asar, makmumnya duhur itu kan nggak ada masalah. Cuma makruh. Oh, gitu. Makruh. Dan tindakan kamu tuh maunya tuh ikut sunnah, tapi malah justru akhirnya tuh jadi apa itu? Bikin aturan sendiri gitu. Jadi kalau memang kamu itu duhur jadi imam, terus mereka menyelesaikan sendiri, ya sudah kamu sholat sendiri. Sholat asarnya kalau mau jamaah sholat sendiri udah di situ. 2 rakaat. Jadi kamu duhur itu 2 rakaat, mereka nyebutkan 2 rakaat, kamu juga sholat asar 2 rakaat, sudah di situ gitu. Oh, Orang malah mundur ke belakang bermakmum dengan mereka. Ini kan aneh gitu. Jadi kalau kamu tuh sengaja bermakmum dengan orang yang beda sholat itu tuh nggak ada fadilahnya gitu loh, nggak ada fadilahnya gitu. Ya nggak dapat fadilah apa-apa gitu itu. oh, jadi nggak dapat padilah jamaah ya, Kiai? Makruh kok gimana?
Nggih, nggih, jazakallah. Lagi yang lain? Ada nak? Assalamualaikum Ustaz. Salah. Izin bertanya masalah waqiah kemarin, kejadian masalah majelis para perempuan ini Ustaz. Di kemarin itu ada pengajian bagi kaum perempuan. Di situ wanita haid kan dilarang untuk muksu fil masjid. Kemudian ada pendapat ada yang mengatakan di situ ya tidak apa-apa selagi yakin ya boleh yakin tidak mengotori masjid gitu. Apakah dibenarkan Ustaz atau pendapat yang longgar gimana dalam mazhab Syafi'i? Terima kasih Ustaz. Jadi empat madhab sepakat wanita haid itu tidak boleh berdiam diri dalam masjid. Kalau cuma lewat dan diyakini dengan lewat itu masuk satu pintu keluar ke pintu lain dan diyakini itu tidak mengotori boleh, tapi kalau berdiam diri itu sepakat empat madhab tidak boleh. Cuma di kitab Majmu itu ada satu pendapat, dan itu di luar madhab Syafi'i, di luar madhab 4 ada yang bolehkan. Jadi istilahnya pemakaian pendapat ini karena di luar 4 madhab Syafi'i, di luar 4 madhab A'immatul Arba'ah, di luar 4 madhab, ya pemakaian pendapat yang semacam ini dipakai kondisi ketika darurat gitu. Maksudnya apa? Maksudnya itu kayak panitia pengajian ibu-ibu yang memang diadakan di masjid, kan gitu kan. Itu alangkah baiknya kalau panitia itu menyediakan tempat di teras masjid yang di situ khusus untuk ibu-ibu yang kondisi lagi halangan gitu. Jadi semacam itu, sehingga tidak bebas begitu, namanya darurat. Tetapi kalau cara semacam itu nggak bisa, jadi memisahkan ibu-ibu di tempat sendiri yang bukan masjid itu nggak bisa. Ya sebaik mungkin acara yang kaitan dengan ibu itu jangan di masjid, lah gitu loh. Ini kalau memang khusus ibu-ibu lah ya. Jadi acara ibu-ibu kan makanya talim ibu itu di mana ya, di rumah gitu loh. Talim ibu di rumah, di musola kan gitu kan. Jadi acara yang kaitan dengan khusus ibu-ibu itu dianjurkan jangan di masjid sehingga semua orang bisa datang. Maka disitulah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mencontohkan sholat Aid itu bukan di masjid, itu di lapangan beliau. Kenapa? Beda dengan sholat Jumat, beda. Sholat Jumat itu yang diwajibkan laki-laki. Dan sedangkan sholat Aid itu semua dianjurkan datang. Sampai orang-orang haid pun dianjurkan datang. Maka disitulah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholatnya bukan di masjid, sholatnya di musola, di lapangan. Musola Aid namanya begitu. Itu diantara hikmah yang dipahami oleh sebagian ulama gitu. Jadi kalau kita ini buat acara-acara kaitan dengan ibu-ibu, sebaiknya jangan di masjid, cari ruangan masturat begitu. Itu satu. Tetapi kan sebagian daerah mencari tempat masturat tidak mudah kan gitu kan. Ya nggak ada tempat gitu. Kayak kemarin di Al-Fatah sendiri kan yo itu kelas-kelas tinggi itu tempatnya di masjid, dan itu mau tidak mau ya wanita tiap bulan itu haid gitu loh. Itu jelas, itu ditanyakan sama Umi Fatim kemarin itu, suruh cara cari pendapat, ya saya carikan pendapat yang bolehkan. Karena apa? Ya di Al-Fatah memang darurat gitu loh, darurat, nggak ada kelas gitu loh. Akhirnya kelas putih itu kelas daurah ada di masjid putih, kelas daurah ada di masjid merah, dan kita yakin itu murid-murid itu banyak kondisi haid. Maka akhirnya gimana ya? Ambil pendapatnya dianggap darurat gitu loh. Tapi sebetulnya kalau memang kita ini mau memerhatikan dan mau mencari solusi, memang kelas wanita itu jangan di masjid, itu yang terbaik gitu loh. Jadi kelas wanita itu jangan di masjid. Kalaupun itu dibuat masjid ya yang masjid yang bagian laki-laki aja, untuk perempuan nggak usah masjid kan gitu kan. Itu yang
kalau masih bisa mencarikan tempat atau apa, kelas wanita jangan di masjid. Tapi kalau memang tidak ada tempat, ya adanya itu, ya sudah, itu dianggap sebagai darurat, begitu itu. Maksudnya itu kita sudah kesulitan lah, maka di daerah-daerah juga begitu, pertemuan-pertemuan ataupun pengajian yang memang adanya di situ, di masjid besar, seandainya ada kaum ibu-ibu dengan alasan itu ya dianggap darurat, ingin ikut pengajian atau apa ya, ada yang boleh kan, sudah gitu aja, nggak ada masalah. Tapi kalau bisa seperti yang saya arahkan tadi itu lebih baik. Kalau nggak bisa ya sudah, ini ada yang bolehkan, walaupun itu di luar 4 mazhab. Oke, apa lagi? Kiai, boleh tanya Kiai? Ya, Jadi perihal barusan. 2 pertanyaan Kiai. Di rumah kan ada pondok ya Kiai. Nah, itu ada orang wakaf tanah, wakaf tanah untuk masjid. 50 tumbak, di pinggirnya tuh tanah kakak saya. Sama kakak saya tuh diganti gitu. Jadi untuk biar masjidnya deketin pesantren, jadi ditukerin sama kakak saya tuh. Kebetulan hadirnya kakak saya. Nah, ini yang pertama boleh atau tidak, Kiai. Terus yang kedua, perihal tadi kan di tempat saya tuh udah lumrah kajian ibu-ibu di masjid, santri-santri juga di masjid. Ini kan belum dibangun kebetulan. Boleh nggak Kiai seandainya dibuat tingkat kayak Masjid Agung gitu? Lantai pertama aula, lantai 2 masjid, lantai 3 masjid gitu. Untuk solusi nanti kalau santri-santri yang perempuan kelasnya di aula itu. boleh, Insya bagus Allah, itu. Jadi gini ya, urufnya orang Indonesia ini pertanyaan kedua dulu. Urufnya orang Indonesia, orang wakaf untuk masjid itu belum jadi masjid. Jadi belum jadi masjid. Jadi saya wakaf untuk disediakan supaya dibangun masjid. Maka nanti di tanah wakaf itu boleh dibangun masjid dengan segala fasilitasnya, termasuk tempat wudhu, toiletnya, semuanya boleh. Nah, kemudian masalah pembangunan masjid yang ditanyakan itulah yang terbaik. Jadi dibuat 3 tingkat, bawah tuh aula. Nah, jadi bawah tuh aula, ini bukan masjid, aula. Sehingga untuk wanita-wanita di situ. Dan nanti yang dijadikan masjid adalah lantai inti di lantai kedua sama lantai ketiga. Dan itu yang kebanyakan zaman sekarang itu di masjid apa itu Akbar, Istiqlal atau yang lain itu kan di lantai basement itu kan, lantai bawah itu justru banyak ruangan-ruangan untuk acara pernikahan atau apa disewakan kan gitu kan. Sehingga di situ itu bebas, semua orang bisa masuk. Jadi itu satu solusi yang sangat-sangat bagus gitu. Nah, kemudian masalah soal pertama itu namanya tukar guling. Nah, tukar guling itu jumhur ulama tidak membolehkan, tetapi mazhab Hanafi membolehkan. Kan ada satu riwayat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menukar itu pasar Kufah dijadikan masjid dan masjid dijadikan pasar. Jadi itu dipahami oleh mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu bahwa tukar guling, istilahnya tukar tanah, kan gitu. Wakaf dengan bukan wakaf itu, kalau memang dipandang itu ada maslahat, kayak tadi lebih dekat dengan pondok, nah itu ikut pendapat Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Oke, apa lagi? Turun Kiai, jatuh. Cukup ya? Cukup? Satu lagi Ustaz. Ya. Berkait dengan pertanyaan yang kedua dari yang tadi itu, seandainya masjid asalnya yang diwakafkan itu adalah tanah dan sudah ada masjid lah. Kemudian masjid itu mau dibongkar, kemudian mau dibangun 3 tingkat bangunan. Contoh lantai pertama masjid, lantai kedua dibikin kelas, asrama untuk santri, kemudian lantai ketiga tuh untuk rumah-rumah ustadz. Jadi apakah ketiga-tiga lantai itu dihukumi masjid karena memang yang diwakafkan itu adalah tanahnya? Jadi gini ya, itu dari beberapa ibarat yang saya pahami. Umpamanya gini, itu tanah masjid yang asli, umpamanya 20 kali 20, udah gitu kan? Ya enggak? Itu masjid asli.
Maka ketika satu bangunan dan satu tanah itu sudah jadi masjid, maka itu sampai ke atas itu yang masjid semua nggak bisa dirubah. Nggak bisa dirubah. Itu yang 20 kali 20 itu. Dan terus ada takbir yang lain. Seumpama ada orang punya bangunan 3 lantai. Kayak di Jepang itu apartemen-apartemen itu. Kemudian 3 lantai itu, yang lantai pertama aja masjid, lantai kedua, ketiga tidak diwakafkan masjid, itu boleh. Kayak di apartemen begitu, bangunan bertingkat itu. Jadi yang diwakafkan masjid cuma lantai pertama saja, atau lantai keempat ini. Ini bangunan 30 kali 30 ini diwakafkan masjid. Hanya lantai 4, itu tok wis. Nah, maka atasnya, lantai 5, 6, enggak, juga boleh. Tadi wakfus sufla dunal a'la atau wakful a'la dunal sufla itu boleh. Kalau memang ini sudah jadi sejak bangunan awal, memang yang diwakafkan masjid cuma lantai awal saja, lantai 2 saja, lantai 3 saja. Lah sekarang karena ini bentuknya itu adalah perombakan dan renovasi, jadi namanya renovasi itu dari 20 mau dibuat jadi 50 kali 50 namanya masjidnya itu. Nah, maka yang 20 itu ke atas itu tidak boleh dirubah, harus semuanya masjid, gitu loh. Yang 20 kali 20 itu ke atas semuanya masjid. Itu bisa antum lihat di bangunan Nizamuddin, gitu loh. Bangunan Nizamuddin itu ada tanda garis-garis hijau. Jadi yang lurus dengan bangunan pertama sampai lantai 6 itu masjid, yang tengah itu tok, gitu loh. Kemudian yang pinggir-pinggir itu bukan masjid. Nah, makanya sekarang itu kalau mau bikin renovasi, dilihat mana yang bangunan lama itu 20 itu ditandai, ini ke atas semua harus masjid. Kemudian kalau mau asrama santri, ya silahkan yang di lurusnya di luar 20 kali 20, itu kan namanya 50 kali 50 masih luas gitu loh. Jadi yang 20 kali 20 ke atas itu harus masjid semua. Nah kemudian yang pinggir-pinggirnya silakan mau dibuat asrama yang lantai 2, lantai 3, silakan, nggak ada masalah. Ini yang kita pahami daripada ibarat-ibarat kita fikih yang ada di mazhab kita. Kayaknya mazhab lain juga sama ini. Cukup? Izin Ustadz, satu lagi Ustadz. Perihal untuk hukum ini apakah sama dengan hukum masjid dengan musola Ustadz? Ya nggak sama tuh gimana sih? Masjid ya masjid, musola gitu loh. Musola itu tempat sholat, lapangan ini musola. Jadi kalau di Malaysia itu namanya surau kan gitu kan. Kalau di tempat kita tuh langgar. Jadi surau, langgar, musola itu ya musola. Itu bukan masjid. Masjid Ya, itu Ustaz. mesti wakaf. Kalau masjid mesti wakaf. Kalau musola belum tentu wakaf. Kalau masjid bisa untuk itikaf, musola nggak bisa itikaf. Masjid haram bagi orang junub, orang haid, musola nggak apa-apa. Walaupun musola wakaf, surau wakaf, langgar wakaf, itu untuk orang haid, junub nggak ada masalah. Syukran Ustadz. Insyaallah. Oke, saya kira cukup ya. Udah malam ini. Cukup Kiai. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanallah walhamdulillah, subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.